Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi Qur'an azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir rahimakallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari terakhir ya 2019, dan besok sudah tahun baru. Ini berarti umur kita semakin bertambah atau berkurang? Jadi jatah umur kita, jatah hidup kita ini semakin berkurang. Maka termasuk amalan yang diutamakan adalah kita ini selalu muhasabah, introspeksi diri, menghisab diri kita, muhasabah, menghisab diri kita setiap hari. Nah, maka ketika orang ini setiap harinya ini menghisab dirinya, ini juga punya potensi nanti di hari kiamat tidak dihisab. Karena apa? Dia ini sudah menghisab betul-betul dirinya setiap hari. Maka ketika seorang ini selalu melatih setiap hari menghisab dirinya, setiap hari, setiap tahunnya, apakah amalku ini bertambah seiring dengan usiaku atau jatahku di dunia ini berkurang, apakah amalku bertambah atau malah dosaku yang bertambah. Maka kalau orang yang selalu menghisab dirinya, ini punya potensi nanti di akhirat tidak dihisab. Nah, ini hadir rahimakumullah. Kali ini masih seputar akhirat di dalam berita. Akhirat di dalam berita, agar kita ini semakin yakin, semakin percaya bahwa kita ini pasti akan mati, dan hidup ini sementara pasti akan ketemu kampung halaman yang semestinya, yaitu akhirat. Sehingga kita ini mudah beramal, ringan beramal, mudah melakukan amal-amalan yang berat menurut nafsu. Karena apa? Tatkala kita ini musim dingin kok mau ke masjid, ini adalah merupakan hidayah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga kita nih yakin, ringan untuk melangkahkan ke masjid, karena faedah, karena fadilah-fadilah nanti di akhirat sangat besar sekali. Mungkin di dunia ini tidak kelihatan fadilahnya, tapi nanti di akhirat ini sungguh besar fadilahnya, keutamaannya, ganjarannya. Hadir rahimakumullah, tadi sudah sampai kepada bab pintu-pintu jahanam. Nah, ini wa annaha adrakun, babu ma jaa fi abwi jahannam wa an adrakun wa anha tus'aru kulla yaumin ila yaumal jum'ah, menerangkan tentang pintu-pintu jahanam. Dan sesungguhnya pintu-pintu itu ada adrakun, sab-sab atau tingkat. Wa anna tus'aru, dan sesungguhnya neraka itu tus'aru dinyalakan kulla yaumin setiap hari illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat.
Qala ulama berkata wa 'ala darokati min jahannam wa alladzi tadkhuluhu usatul muwahhidin. Jadi tingkatan pertama adalah tingkatan yang dimasuki oleh orang-orang maksiat dari golongan tauhid. Maksudnya apa? Orang mukmin yang fasik yang melakukan dosa besar terus belum diampuni. Nah ini jatahnya apa? Mampir dulu ke neraka yang paling atas. Yang atasnya kira-kira ringan atau paling berat? Paling ringan. Karena apa? Semakin ke bawah ini semakin dahsyat, semakin berat. Sehingga ini adalah berdasarkan suatu saat Nabi Muhammad SAW ini kedatangan Jibril. Terus malaikat Jibril ini mengkabarkan tentang neraka bahwa neraka sudah menyenangkan. Terus akhirnya malaikat Jibril mengajari Rasulullah memberitahu bahwa memang neraka ini bersab-sab tingkat-tingkat. Nanti disebutkan yang paling bawah adalah hawiyah untuk orang munafik. Terus sampai ada sakor, ada jahim. Terus yang paling atas adalah jahannam. Terus Nabi Muhammad untuk yang ketujuh ini malaikat Jibril diam agak lama. Maka Nabi ini heran, ya malaikat Jibril, untuk siapakah tingkatan neraka yang di atas yang ketujuh? Malaikat Jibril diam karena apa? Dia ini ewah pakewah dengan Rasulullah. Ya Jibril, terangkan kepadaku untuk siapakah neraka jahannam. Akhirnya setelah didedes oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril menceritakan bahwa neraka jahannam adalah untuk umatmu yang bermaksiat kepada Allah SWT belum tobat. Nah, akhirnya apa? Nabi Muhammad menangis terus berkata, apakah dari umatku ada yang masuk neraka? Malaikat Jibril menyatakan bahwa ada, ketika umatmu ada yang maksiat, berbuat fasik terus belum tobat, belum diampuni oleh Allah SWT. Ini maka dia ini harus mampir dulu transit. Nabi menangis. Nah ini adalah bukti bahwa memang Nabi Muhammad ini adalah cinta terhadap umatnya. Seakan tidak rela jika ada seorang pun dari umatnya ini masuk neraka. Itu berdasarkan dari itu ulama ini mengatakan wa 'ala darajati min jahannam huwa alladzi tadkhulu usatul muwahhidin. Seperti tadi bahwa tingkatan yang teratas adalah tingkatan yang dimasuki oleh orang-orang ahli tauhid tetapi maksiat. Dan suatu saat setelah bersih dari dosanya ini diangkat untuk masuk surga. Entah berapa lama ini. Tsumma yahlu minhum khina yakhrujuna bis safa'ah. Terus kemudian saf ini akan sepi dari mereka tatkala mereka sudah dikeluarkan semua bis syafaati dengan syafaat. Ini wa ba'du babada dzalika ladzu. Terus bernama setelah itu di bawahnya adalah neraka ladzu, tsummal khutumah, neraka khutumah. Dan ini adalah nama-nama ini pun di dalam Quran ada banyak sekali ini. Kemudian tsummas sa'ir, neraka sa'ir, tsummas sakor, terus sakor, tsummal jahila tarawunnal jahim di dalam surat At-Takasur. Tsummal hawiyah. Nah, ini yang paling terakhir yaitu untuk orang munafik. Tadi disebutkan mengapa orang munafik kok di paling bawah di keraknya neraka,
Karena apa? Ligolati kufrihim wa kasrati guwaidihim wa tamakunihim min adal mu'minin, yaitu karena saking besarnya kekafiran mereka dan banyaknya gangguan mereka terhadap orang mukmin dan mereka menyakiti orang mukmin. Ketika musuh itu kelihatan di depan mata, ini kan lebih enak kan, nyata kalau ada musuh. Tapi ada musuh di dalam kalangan sendiri. Jadi ketika musuh itu di dalam selimut, ini lebih berbahaya ketimbang musuh di luar selimut. Karena ketika di luar kelihatan, kalau di dalam kan tidak menyangka kalau ini adalah musuh, maka sungguh berat balasan bagi orang munafik di kerak neraka yang paling bawah lah ini, melebihi orang musyrik, orang kafir. Karena apa? Ya mereka tadi begitu besar dosa mereka lah ini. Terus wa kana Dhahak radhiyallahu taqul ad-darqul ala fihi Muhammadiyun. Tadi ini menurut Ad-Dhahak, Imam Ad-Dhahak, bahwa beliau berkata ad-darqul a'la. Jadi tadi tingkatan yang paling atas adalah fi Muhammadiyun. Di dalam ini terdapat umat Muhammad. Tentu tadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala belum diampuni. Mungkin karena belum tobat. Nah, ini umat Muhammad tapi yang maksiat. Kalau yang maksiat apa ya? Otomatis kan ketika tidak punya dosa ya masuk surga, atau punya dosa terus diampuni, terus bertobat terus diampuni, tentunya tidak mampir. Nah, ini kita pengen pilih mana kan ini. Jadi kita berdosa tetapi ada usaha yaitu tobat agar tidak mampir lah ini. Terus wasani fi nasoro. Terus yang kedua tadi siapa? Di dalam adalah kaum Nasrani. Ini yaitu ladho. Tsummal khutamah, yang ketiga afihil yahudu, kaum Yahudi. Warabi fi as-sabiun, kaum Sabiun. Wal khamis fi majusu, yaitu penyembah api. Wasadis fi musyrikul Arab, orang-orang musyriknya Arab. Wasabi, orang yang ketujuh adalah fi munafikun, seperti tadi kaum munafik. Nah ini. Wa kana Mu'adz bin Jabal yaqulu idza wasafal ulama su minhum man idza wa'ada anifa, idza wu'ida anifa, wa idza wa'ada anifa. Nah, ini hampir sama nih, anifa sama anifah. Nah, ini. Jadi wa kana Mu'adz bin Jabal seorang sahabat Rasulullah SAW yaqulu berkata idza wasafal ulama, tatkala Mu'adz bin Jabal menyifati sifat ulama as-su yang jelek. Jadi ulama ini ada ulama akhirat, ada ulama su, ulama yang jelek, ulama yang tidak diridhoi oleh Allah. Minhum man, yaitu dari mereka man idza wa'ada anifa, wa idza wa'ada anifa. Jadi orang yang termasuk sifat dari ulama su adalah man idza wa'ada anifa, wa idza wu'idu anifa. Ini. Jadi orang yang kasih mauidhah, berpidato ataupun kasih mauidhah ini nama ya petuah-petuah, anifa dia ini sombong. Wa idza wu'idu anifa, dan tatkala dia ini di mauidhoi dia keras kepala. Nah, ini. Jadi dia ini kepenginnya tadi tausiah terus, tidak mau ditausiah. Ketika tausiah dia ini sombong, tatkala ditausiahi dia ini keras kepala. Ini adalah ciri dari ulama su. Fadzalika fi awwali darki minan nar. Fi awwali darki minan nar. Maka orang ini adalah di tingkat pertama dari neraka. Ini menurut Mu'adz bin Jabal. Wa minhum may yakhudu ilmahu wasilatan ilal qurbi minas sultan. Nah ini. Dan dari mereka ada orang ulama yang mencari ilmu, mengambil ilmu wasilatan untuk
wasilah sebagai batu loncatan ilal qurbi minas sultan supaya dekat dengan penguasa. Ini hati-hati lah ini. Ini fadzalika fid-darki sani minan nar, maka orang ini akan di neraka tingkat yang kedua dulu. Wa minhum may yahzanu ilmuhu wa yaktumu an mustahiqihi. Di antara mereka adalah orang yang menyimpan ilmu, jadi dia ini alim, punya ilmu banyak, tetapi wa yaktumuhu, tetapi dia ini menyimpan an mustahiqi, daripada orang yang berhak untuk mencari ilmu. Nah, ini. Jadi memang ketika sama-sama ya, ketika orang bodoh tidak mau cari ilmu, itu pun ya ancamannya berat. Karena apa? Ibadahnya tidak diterima. Lah ketika orang berilmu tidak diamalkan ya juga berat. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan diadab sebelum penyembah berhala. Ya pokoknya kita yang kewajiban kita ya cari ilmu terus berusaha untuk mengamal. Karena apa? Tatkala kita yang tidak cari ilmu ya kita ini ibadah tidak diterima, sama saja akan dituntut, akan diadab. Ketika cari ilmu tapi kok sudah dapat tapi diamalkan ya diancam. Nah ini. Terus punya ilmu disimpan sendiri, tidak disampaikan, ya juga termasuk tidak ditularkan, dan termasuk ini akan diancam oleh Allah. Nah ini di fadzalika fid-dar kisalis, di tingkat yang ketiga minanar dari neraka. Wa minhum yastah biul kalama wal ilma liwujudin nasi wala yara sawlatan nasi lahu maudian. Dan di antara mereka ulama ulama yang jelek adalah orang yang mencari atau menyimpan kalam wal ilma dan juga ilmu liwujinas, untuk mendapatkan wajah-wajah manusia. Maksud apa? Dia ini mencari ilmu untuk atau karena kepengen pujian daripada manusia. Jadi orang-orang ini kepengen berdatangan kepadanya, tidak karena Allah tapi karena dia sendiri, untuk dirinya sendiri. Wala yara sawfalatan nasi lahu maudian, dan dia ini tidak ngereken orang-orang yang bawaan. Maudian, tidak ngereken maudian ya derajat. Maksudnya apa? Ya tadi tidak ngereken, tidak menilai terhadap orang-orang di bawah, tidak menghormat. Nah ini adalah diancam bidarkir robi, di tingkat yang keempat dari neraka. Huma yata'ama kalam Yahud wan Nasara, di antara mereka adalah orang yang belajar kalamnya orang Yahudi dan Nasara, dan hadis dan juga hadis mereka. Liyak surah hadis suhu, supaya hadisnya banyak. Nah ini diancam di neraka tingkat kelima minanar dari neraka. Wa minhum may yansabu nafsahu lil futya wa yaqul nasi saluni fadzalika ladzi yaktubu indahu mutakalifan. Terus di antara mereka adalah orang yang mendirikan dirinya lil futya, untuk berfatwa, terus mengatakan kepada manusia, saluni, tanyalah kamu semua kepadaku. Maksud apa? Dia ini sombong. Ini. Maka ini fiddar kisadis minan nar, di tingkat keenam dari neraka. Minhum may yatahud ilmu mur'atan wa aklan fadzalika fiddar kil as-sabi minan nar. Di antara mereka orang yang mencari ilmu, mengambil ilmu mur'atan, untuk sebagai harga diri. Ini. Nah ini, maka ini adalah diancam fis-sabi minan nar, tingkat 7 dari neraka. Nah ini. Sama-sama tadi. Pokoknya orang cari ilmu itu apa tujuannya? Untuk memperbaiki diri, untuk wasilat tali taqwa, untuk sarana agar kita ini ibadah diterima oleh Allah. Itu adalah poin kita mencari ilmu, tidak untuk bangga-banggaan, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk kesombongan. Tapi apa? Untuk agar kita ini ketika ibadah diterima sisi Allah, untuk memperbaiki ibadah kita, itu tujuannya ini. Selain itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwad Hafidz Abu Nuaim wa ghairuhu anna Rasulullah sallam qala bersabda, inna jahannam, sesungguhnya jahannam tus'aru, ini dinyalakan fi kulli yaumin, di setiap hari, wa tufat
tuftahu awwawa dan akan dibuka pintu-pintunya illa yaumal jum'ah kecuali Jumat. Fa inna la tus'aru yaumal jum'ah karena sungguh jahanam tidak dinyalakan ketika hari Jumat dan tidak dibuka awwabuha pintunya. Nah ini maka termasuk Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam sampai neraka pun tidak dibuka. Nah ini kan. Wal Qurtubi rahimahul taala walihadzal ma'na wallahu alam kanat nafah jaizatu yaumul jum'ah inda qiyamid dhairah tuna ghairah. Maka dari sini dari makna ini ketika hari Jumat tidak diurupkan neraka, ketika hari Jumat kita ini boleh melaksanakan sholat ketika inda qiyamid dhairah ketika tengah hari tuna ghairah tidak selain Jumat. Maka dalam fikih diatur kan ketika kita ini pas tengah-tengah matahari di tengah-tengah kita ini tidak boleh melakukan sholat, termasuk waktu diharamkan kemarin ada 5 kan, jadi setelah asar sampai tenggelam, pas tenggelam itu sudah 2, terus pas tengah-tengah matahari ini dikecualikan ketika hari Jumat bebas di tengah-tengah boleh melakukan sholat. Ternyata ini faedahnya bahwa neraka jahanam ini dinyalakan setiap hari kecuali Jumat, sehingga ketika Jumat tidak apa-apa kita pas tengah-tengah ini melakukan sholat sunnah. Tapi ketika hari selain Jumat pas tengah-tengah matahari kita tidak boleh melakukan sholat sunnah, sebagaimana kita pas terbit matahari sama tenggelam matahari, pas tenggelam pas terbit kita tidak boleh. Dan juga ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh, jadi ada 5 waktu yang tidak boleh melakukan sholat sunnah kecuali sholat sunat yang ada sebab mutaqaddim. Lah ini saya dalam fikih diatur lah ini, dulu sudah kita bahas lah ini. Hadir rahimakumullah lah ini. Qala warwa Turmudi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Turmudi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal jannah sab'ata abwabin, sesungguhnya jahanam itu ada 7 pintu, babun minha liman salal saifa ala ummati, 1 pintu dari 7 tadi adalah liman salal saifa, bagi orang yang menghunus pedang, ala ummati, atas umatku. Maka termasuk tadi ketika kita ini berperang terhadap sesama muslim tanpa alasan yang hak, ini termasuk apa? Al-qatil wa maqtul finnar. Jadi orang yang bunuh sama orang yang dibunuh ini masuk neraka. Lah, maka sahabat bertanya, ini akan polemik, kalau orang yang dibunuh, kalau orang si pembunuh di neraka ini pantas karena apa? Dia ini memang membunuh. Lah bagaimana kok orang yang dibunuh kok juga masuk neraka? Maka Rasulullah menjawab, itu orang pembunuh sama yang dibunuh ini memang di neraka karena apa? Tatkala si 2 ini kan ada peluang. Pasti kalau dia ini tidak dibunuh, yang membunuh. Karena apa? Tatkala yang dibunuh ini masih hidup, dia pun kepengen membunuh si tadi lawannya, punya potensi untuk membunuh. Walaupun dia akhirnya nasibnya dia terbunuh, tapi ketika hidup kan dia ini punya nyali untuk membunuh musuhnya. Maka al-qatil wa maqtul finnar, orang yang membunuh sama dibunuh di neraka. Dibunuh ini sama-sama dia ini punya niat kepengen membunuh. Ya nasibnya dia memang tidak beruntung kan, dia nasibnya terbunuh tetap di neraka karena tatkala dia hidup pun dia kepengen membunuh saudaranya. Lah ini, jadi hati-hati ya. Nah ini, jadi pertumpahan darah itu adalah sangat besar adabnya. Nah ini. Wa fi riwayatin anna jannah sab'ata abwabin babun lil haruriyah wa kana wa bin nabi radhiyallahu yaqulu in baina kulli baina masyirati sab'ina sanatan kullu babin asyadda harram min alladhi fawqahu bi sab'ina du'fan. Nah ini Wahab bin Munabir radhiyallahu berkata, sesungguhnya antara 2 bab, antara 2 pintu
masiratu sab'ina sanatan, perjalanan 70 tahun. Nah, jadi kan disebutkan neraka itu ada 7 tingkatan. Lah, tadi pintunya itu tidak seperti pintu rumah ini kan jejer, dan neraka ini adalah pintunya ini jejernya ke bawah. Ini. Lah antara pintu 1 sampai pintu 2 itu adalah jarak berapa? Masiratu sab'ina sanatan. Perjalanan 70 tahun. Jadi misalnya ada batu dicemplungkan plung ini kan. Lah ini untuk bisa sampai ke pintu berikutnya selama 70 tahun dalamnya. Nah, tadi maka yang paling bawah tadi 70 kali 70 berapa itu? Nah, perjalanan berapa ini? Berarti 40 kali 70 4.900 tahun perjalanan ini. Jadi antara satu itu kira-kira kalau misalnya batu dicemplungkan itu bisa ke bawah ke pintu berikutnya selama berapa? 70 tahun perjalanan. Masya Allah nih. Kullu babin asyaddu harron min nadi fawqahu. Bisa beina dufan. Jadi setiap level tadi satu pintu ini lebih keras panasnya dibandingkan pintu di atasnya 70 kali lipat. Masya Allah. Nah ini. Maka tadi yang paling atas ini ada paling ringan. Maka ketika orang mukmin ini masuk neraka yang karena maksiatnya belum diampuni, yaitu masih ada keringanan. Karena apa? Paling atas itu yang paling ringan. Nah, dibandingkan di bawahnya lah lagi lah ini. Wa fil hadis aidon inna jama' sauda mudlimatan lah ini. So demikian mengenai penjelasan neraka dan juga pintu-pintunya. Semoga Allah ngasih kita perlindungan daripada neraka dan juga pintu-pintunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, minta maaf atas kesalahan, semoga menambah ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri doa dan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu